Mulut yang bau bukan hanya masalah di sini saja, tapi di perut juga banyak masalah situ. Ya. Dan badan yang bau. Badan itu maksudnya dia tidak memberikan apa ya? Bukan wangi sih tidak, tapi badannya itu maaf tidak atau mengeluarkan bau tidak sedap. Itu gara-gara apa? Kalau Anda ya, kalau teman-teman di sini pikirkan baik-baik, kita tuh bersyukur banget Allah ciptakan kita dari tanah, ya. Dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, maaf. Dan kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Kenapa tanah? Karena tanah itu sifatnya nyerap dulu. Dia nggak langsung Dia nggak langsung seperti air. Kalau air itu kan langsung larut. Ya, jadi kalau misalkan Anda tiap hari pengen nyampah, nggak apa-apa. Nyampah itu makan yang nggak sehat, bahasa saya gitu aja. Tapi ingat, dia akan terserap, sampai akhirnya sebelum penyakit itu datang, ya, dia ngasih sign dulu. Sign-nya berupa apa? Keluhan. Tadi saya sebutkan tadi ada mood swing, kemudian bawaannya marah terus, kemudian cemas nggak jelas, kemudian sensitif dengan makanan tertentu. Kalau dulu Anda bisa makan telur, sekarang nggak bisa makan telur, ada yang nggak beres dengan perutnya. Kalau dulu bisa makan udang, sekarang nggak bisa, ada yang nggak beres dengan perutnya. Kalau dulunya bisa makan katakanlah makanan-makanan yang sifatnya makanan alami gitu kan, sekarang nggak bisa, ada yang nggak beres. Ya, maka kita pahami baik-baik ini teman sekalian. Kemudian juga kalau di sini sebutkan occasional headaches, jadi tiba-tiba pusing, tiba-tiba apa gitu loh. Jadi kita ngerti dulu badan kita bermasalah. Jadi kesehatan yang benar bukan nggak ada penyakit, tapi kesehatan yang sejati adalah munculnya vitalitas badan kita. Ya, munculnya vitalitas badan. Jadi kita nggak parahnya terkontrol, ya. Kemudian moodnya stabil seperti itu. Ya, itu tanda-tanda badannya fit. Dan itu hanya bisa didapatkan kalau kita mengurangi makan. Kalau kita mengurangi makan. Ya, dan tanda-tanda orang banyak makan apa? Ya, gemuk. Ya, gemuk dan seterusnya lah, banyak masalah badannya. Makanya Nabi pernah menyampaikan sebuah hadis bahwa nanti di akhir zaman aku melihat fenomena di kalangan umatku, kegemukan di mana-mana. Seperti nggak banyak yang gemuk di sini. Ya. Itu. Kemudian ada lagi namanya brain fog. Brain fog itu bawaannya dikit-dikit lupa gitu loh. Tadi kacamata saya di mana ya? Tadi sepatu saya di mana ya? Itu brain fog. Otaknya berkabut. Gitulah. Kemudian nyeri badan, nyeri sendi, nyeri otot gitu kan, yang tidak kalah sering banget dialami banyak orang zaman sekarang adalah bad breath. Bad breath itu maaf, mulutnya bau. Mulut yang bau bukan hanya masalah di sini saja, tapi di perut juga banyak masalah situ. Ya, dan badan yang bau. Badan itu maksudnya dia tidak memberikan bukan wangi sih tidak, tapi badannya itu maaf tidak atau mengeluarkan bau tidak sedap. Itu gara-gara apa? Makan. Nanti teman-teman coba deh. Coba dalam 1 minggu itu, setelah 1 minggu deh, 3 hari aja. Porsi makan Anda lebih banyak sayur sama buah. Nanti bau badannya mulai hilang perlahan. Ya, bau badan dan jadi kenapa perlu deodoran? Karena yang dimakan asam. Jadi keringat itu muncul karena asamnya badan kita. Saya juga pernah seperti Anda juga gitu loh. Maksudnya ya pakai deodoran segala macam gitu kan, apalagi dengan iklan-iklan yang luar biasa. Belum lagi cerita deodoran itu banyak sekali bahan kimia yang nggak perlu kita pakai, ya, bahkan dia bisa memicu banyak masalah dalam badan kita di deodoran. Ya. Terus setelah saya perbaiki pola-pola makan, ternyata bau badan juga tidak muncul. Ya. Dan kita nggak perlu deodoran. Kalaupun perlu deodoran, bisa pakai deodoran alami. Jeruk nipis. Jeruk nipis itu bisa pakai buat deodoran. Diapain? Disemprot. Jadi gosok-gosokin lah di bagian ketiaknya, maaf. Ya, itu deodoran. Ya. Asal jangan makan yang asam-asam. Contoh yang asam apa? Tepung, minyak, nasi, gula. Makan tiap hari kan? Jengkol apalagi mah. Jadi makanan-makanan asam seperti itu
akan memudahkan badan kita untuk dihinggapi penyakit. Ya. Kemudian urin, ya, urin yang warnanya keruh atau mungkin terlalu kuning, ya, tanda badan kita butuh didetoks. Maka mendetoks badan kita yang paling gampang sebenarnya kalau kita menggunakan apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, menggunakan air kelapa. Air kelapa itu teman-teman sebagian sudah saya share juga di Instagram juga. Salah satu yang terbaik yang kita bisa gunakan untuk detoks adalah air kelapa yang dagingnya masih ingusan, ya, yang halus banget itu. Jadi teman-teman bisa air kelapa kayak begitu Anda blender sama kurma, ya, blender sama kurma, atau juga bisa di blender dengan 1 atau 2 kapsul habatus sauda, ya, itu bisa buat mendetoks badan, ya, air kelapa. Berapa banyak? Sekali sehari cukup, ya. Jadi air kelapa ditambahkan dengan tadi kurma, atau air kelapa dikasih madu, atau air kelapa dikasih kunyit, atau air kelapa dikasih jahe, itu mendetoks badan.